Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mutiara Kehidupan, channel yang akan membahas kisah-kisah nyata yang ada di dunia. Berikut adalah salah satu kisahnya. Cerita pilot jatuh di hutan Amazon, sendirian berjalan selama 36 hari. Pengalaman dan cerita hidup seorang pilot bernama Antonio Senna tidak hanya bisa menjadi pelajaran namun juga motivasi bahwa keberhasilan tidak pernah pergi dari orang yang pantang menyerah dalam membawa harapan. Kisah pria itu mengharukan banyak pihak setelah ia mampu bertahan hidup 36 hari sendirian di tengah ngerinya hutan Amazon usai pesawat yang ia piloti mengalami kecelakaan. Melansir dari Hopes.id, jaringan suara.com, pada awal tahun ini, seperti biasa, Senna menerbangkan sendiri pesawat Cessna untuk mengirimkan logistik. Mengirim logistik bahan pokok ke kawasan tambang terpencil. Naas pesawat yang ia piloti mengalami kegagalan mesin saat berada di ketinggian 900 meter. Senna dengan cepat lantas mengirim sinyal darurat Mayday melalui radio komunikasinya. Beruntung Senna bisa mendarat dengan selamat dengan memanfaatkan dahan pepohonan hutan Amazon. Namun bahan bakar yang membasahi badan pesawat membuatnya terpaksa menjauh karena berpotensi terbakar. Senna tetap menjaga jarak dengan posisi ia jatuh, berharap pesan yang disampaikan diterima oleh tim penyelamat dan melakukan evakuasi. Ia memperkirakan tim SAR akan datang mengevakuasinya paling tidak antara 5-8 hari. Tapi harapan Senna itu bertepuk sebelah tangan. Sepekan menunggu tim SAR di sekitar bangkai pesawat, tak ada tanda-tanda tim datang menyelamatkannya. Senna yang merasa hidupnya terancam jika terus berada di lokasi, lantas memutuskan untuk berjalan menyelamatkan diri dan bertahan hidup dari ancaman predator Amazon, serta mencari jalan keluar dari Amazon. Dengan perlengkapan seadanya dan keadaan fisik yang payah, Senna hanya melakukan perjalanan tiap pagi hari dengan patokan sinar matahari sebagai kompas. Saya memutuskan untuk berjalan ke timur menuju matahari, dan saya berjalan setiap pagi sekitar 2 hingga 4 jam, ujar dia. Saya juga membuat rencana ketika malam tiba, membangun tempat berlindung dan menyiapkan api sambungnya. Senna memang memiliki keterampilan bertahan hidup yang pernah ia pelajari sebelumnya. Ia merasa benar-benar beruntung bisa mempelajarinya. Terlebih Senna yang lahir di daerah Amazon kerap mengamati orang-orang di kampungnya, baik dari kebiasaan hingga makanan. Dia mengaku selektif mengonsumsi buah-buahan yang tersedia di hutan Amazon. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Senna menemukan buah yang belum pernah ia lihat. Dia menemukan buah kakao dan beragam lainnya. Ada buah yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya, tetapi saya mengamati bahwa dulu kawanan monyet memakannya. Jadi saya pikir jika monyet bisa memakannya, saya bisa mengkonsumsinya juga, ujar dia lagi. Guna memastikan buah yang ia makan tidak berbahaya, ia terlebih dahulu memperhatikan adakah monyet yang memakannya. Setelah monyet yang makan buah asing itu aman, maka Senna akhirnya mantap memakan buah asing tersebut. Selain buah-buahan, Senna juga mengonsumsi telur biru raksasa yang ia temukan, yang diduga sebagai telur nandu dari burung yang tak bisa terbang di hutan Amazon. Ia menghabiskan banyak waktu sejak meninggalkan bangkai pesawat sampai akhirnya di hari ke-36 ia menemukan sekelompok manusia. Setelah sekian lama berjalan, mendaki, naik bukit dan melewati sungai, saya menemukan sekelompok orang pengepul kacang berhasil di daerah terpencil. Awalnya Senna tidak mengetahui ada orang-orang itu. Ia berhasil mengenali mereka usai secara seksama mendengar suara mereka. Saya bisa mendengar mereka bekerja, ucap Senna sebelum akhirnya berhasil dievakuasi.
Belakangan terungkap tim SAR telah dikirim mencarinya. Meski akhirnya pencarian dihentikan, Sena mengambil pelajaran. Seandainya saja ia tak berani memulai langkah untuk mencari jalan keluar dan hanya menunggu bantuan, mungkin ia tidak pernah selamat. Begitulah kisah pilot yang jatuh di hutan Amazon, sendirian berjalan selama 36 hari. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.